Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Sekarang saya akan membahas modus. Nilai modus itu didapatkan dari nilai frekuensi paling besar atau paling banyak dari data tabel yang kita dapat. Awalnya kita harus tahu modus itu rumusannya adalah TB. TB itu ini tepi bawah. TB itu tepi bawah, saya langsung aja ini, saya buletin tepi bawah ini. Didapat dari mana? Dari frekuensi yang paling besar. Ini, modus ini didapat dari frekuensi yang paling besar dari data tabel yang kita dapat. Frekuensi terbesar adalah di angka 17. Artinya, untuk kelas modus ini, berarti yang saya kasih tanda kuning ini, yang di frekuensi 17 adalah modus yang paling besar ini yang harus kita kerjakan. Tepi bawahnya itu adalah yang paling tepi, angka 52. Angka 52 ini namanya tepi bawah ini ya. Syaratnya dikurangi dengan 0,5. Berarti di sini TB-nya TB sama dengan tepi bawahnya itu sendiri, batas bawahnya 52 dikurangi dengan 0,5. Hasilnya adalah sama dengan nilai TB-nya itu 51,5. Ini hasil TB. Setelah hasil TB, kita menentukan nilai D1. D1 ini, saya pakai warna lain, D1 ini, oke. Cara cepatnya, frekuensi yang di kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas yang di atasnya, frekuensi di atasnya. Ini berarti 17 dikurangi dengan 13. Ini namanya D1. Oke. 17 frekuensi kelas modus dikurangi kelas di atasnya 13. Didapat 17 dikurangi 13 sama dengan 4. D2, oke, D1 yang di bawah sama D2 ini, saya buletin ini. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi kelas di bawahnya. Frekuensinya yang dikurangi, ini D2. Berarti nilai D2 itu sama dengan 17 frekuensi modus dikurangi frekuensi yang ada di bawahnya atau sesudahnya dikurangi dengan 14 sama dengan 3. Terakhir nilai P. P ini sama dengan panjang interval nilai P itu. Panjang interval itu batas bawah dikurang batas bawah. Sesuai yang saya tunjuk ini. Batas bawah 39 ini dikurangi dengan di atasnya 32. Atau bisa juga dengan 45 dikurangi 38. Ini P. Saya ambil salah satunya. 32. Maaf, 39 ini ya. 39. 39 min 32 dikurangi 32 didapat sama dengan 7. Dari semua persyaratan untuk menentukan nilai modus ini kita gabung sesuai dengan rumusan. TB-nya kita ganti dengan 51,5. Oke, TB-nya ditambah D1-nya dari yang kita dapat dari tabel adalah 4. Kita ganti dengan 4. Dibagi, oke. D1 ditambah D2, D1-nya masih di 4. Ditambah dengan D2. D2-nya itu sama dengan 3. Tutup kurung.
dikali dengan interval, berarti 7. Sama dengan 51,5, ini tetap ke bawah. 51,5 ditambah 4 per 7, dikali dengan 7. 7-nya ini bisa dicoret ya. Yang di bawah ini, Pak, berarti 7 sama 7 ini saya coret. Atau sama dengan 51,5 ditambah dengan 4. Hasilnya sama dengan 55,5. Ini hasil untuk kelas modus. Atau kalau memang tidak bisa dibagi, misalkan 7 sama 7 ini yang di bawahnya beda, berarti langkahnya yang ini yang saya buletin ini bisa juga dikerjakan seperti ini. 4 dikali 7 dibagi 7. Saya pelan-pelan nih ya. Atas kali atas bagi bawah. 4 kali 7 itu hasilnya 28 dibagi dengan 7. 28 dibagi dengan 7 hasilnya 4. Sama. Hasilnya adalah 55,5. Ini untuk menentukan nilai modus. Sekarang kita menentukan nilai median. Sekali lagi, sebelum saya ke median, modus itu dasar patokannya adalah nilai frekuensi paling besar. Kalian bisa ulang-ulang lagi nanti di YouTube-nya ya, kalian bisa ulang. Kalau tidak tahu silahkan nanya ke saya lewat WA juga boleh. Sekarang saya menentukan nilai median. Oke. Median atau kuartil 2 atau Q2 sama. Rumusannya ini median. Saya perbesar dulu mediannya. Oke. Langkah pertama, dijumlahkan frekuensi. Jika frekuensinya sudah terjumlah, ini sudah terjumlah di tabel, tapi kadang-kadang saya kasih soal itu frekuensinya belum terjumlah, jadi kamu jumlahkan dulu frekuensinya. Ini 80, jumlah frekuensi atau N. Berarti di sini nilai N-nya, nilai N sama dengan 80. Oke. Nah, untuk menentukan nilai tengahnya, sebelum kita ke kelas yang kuartil kedua atau mediannya, kita menentukan intervalnya dulu. Dari N80 ini saya menentukannya, yang pertama adalah saya menentukannya setengah. Saya setengah dikalikan dengan N. Sama dengan setengah. N-nya itu jumlah frekuensi dikalikan 80. Setengah dikalikan 80 itu hasilnya 40. Dari hasil 40 ini, yang kita dapat ini, kita menentukan letak kelasnya. Letak kelasnya itu dijumlahkan frekuensi, persyaratannya cuma satu, tidak boleh kurang dari 40. Boleh pas, boleh lebih. Tapi lebihnya jangan kebanyakan. Sampelnya ini, Pak, saya punya angka 40 di sini. Saya taruh buat patokan, buat mencari kelas. Ini 40. Saya buletin. Saya cari frekuensi kumulatif, artinya kumulatif itu dijumlah. Dijumlah frekuensinya sehingga mendapatkan nilai 40. Tidak boleh kurang. Angka 8. Di atasnya tidak ada, berarti angka 8 tetap di sini. Kurang dari 40. Dijumlah lagi ke bawah. Oke, hasilnya adalah 18. Masih kurang dari nilai 40. Dijumlah lagi 13 ke bawahnya. Hasil yang didapat
18 ditambah 13 itu 31. Masih kurang. Saya jumlah lagi ke bawahnya. Didapat di sini hasilnya adalah 48. Cukup untuk mendapatkan nilai 40, nggak perlu lagi ke bawah. Oke, ini cukup sampai di sini. Artinya apa? Ini kelasnya kita sudah mendapatkan, kelasnya ini. Kelas median. Intervalnya kita sudah dapat. Oke, 45 sampai 49 dengan nilai frekuensinya 17. Nah, sekarang dari rumusan di atas, kita menentukan nilai apa? Nilai TB. Saya taruh di sini. Kita menentukan nilai TB. TB itu sama seperti kelas modus ya, dikurangi 0,5 batas bawahnya, artinya ini 45 ini batas bawahnya. Oke. Di kelas median ya, berarti saya taruh di sini 45. Prasyaratnya tetap dikurangi dengan 0,5 untuk menentukan TB. Didapat hasil sama dengan 44,5. Saya langsung ke nilai setengah N, sudah ada nilainya 40. FK sekarang. Frekuensi kumulatif ini sebelum dari mediannya sendiri. Saya hapus di sini. Kelas mediannya kumulatifnya 48. FK-nya ini sebelum 48, ini saya silang dulu. 48 saya silang. Artinya apa? FK-nya diambil di atasnya 31. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median 31. Oke. 48-nya jadi di atasnya ya. Frekuensi kumulatif sebelum median. Frekuensi kumulatif mediannya itu 48, berarti sebelumnya adalah 31. F frekuensi, ME itu median, ME ini median. Nah, frekuensi median ini sendiri, frekuensinya si median itu sendiri 17 nilainya. Oke, frekuensi median saya taruh di sini berarti 17. Dan P itu panjang interval sama seperti kelas modus tadi. Panjang interval itu ini P. Oke, ini P. 35 dikurangi dengan yang di atasnya itu 30. Boleh kalian pakai 39 dikurangi 34, boleh. Boleh kalian pakai 64 dikurangi 59, boleh. Ya semuanya berjarak sama. 35 dikurangi 30, semua berjarak sama, sama dengan 5. Oke. Nah, setelah ke sini kita gabungkan sesuai dengan rumusan di atas, kita ganti angka. TB-nya diganti dengan angka 44,5 di bawah plus kurung besar setengah N-nya. Oke, setengah N ini adalah 40. Saya taruh 40 dikurangi FK. FK ini didapat ini 31. FK-nya frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum median itu 31. Per frekuensi mediannya sendiri itu 17. Ini yang kita sudah dapat 17. Saya taruh 17. Dikalikan dengan interval P. Intervalnya adalah 5. Saya ganti dengan 5. 44,5 ini masih tetap TB-nya plus 40 dikurangi 31 itu hasilnya 9 dibagi dengan 17 dikali dengan 5. Atas kali atas ini 5 bagi 17 tidak bisa ya, berarti 9 dikali 5 ya, atas kali atas bagi bawah. Ini berarti hasilnya 44,5 ditambah dengan 45. 9 kali 5 itu 45 dibagi dengan 17.
sama dengan, saya taruh di sini, 44,5 dibagi dengan 17, dua angka di belakang koma itu 2,61 ya. Berarti di sini 44,5, oke, dua angka ambilnya di belakang koma ditambah dengan 2,617 sekian ya. Saya ambil cuma dua angka saja tanpa pembulatan, berarti 2,61. Saya ambil ini, dua angka di belakang koma. Hasilnya adalah 44,5 ditambah dengan 2,61 adalah 40, betul, 47, oke, koma 11. Ini hasil untuk menentukan nilai median. 44,5 ditambah 2,61 ya, hasilnya 47,11. Sekian, nanti untuk tugasnya di Google Classroom pakai nama, pakai kelas, jadi tidak membingungkan yang menilai ya. Kadang saya bingung ini namanya siapa, ada wow cuma gitu kan, ada percupuan apa itu saya tidak tahu, pakai nama kalian asli plus ditaruh kelasnya. Misalkan namanya Budi Darmawan, kelas 12 TKR 1. Misalkan namanya lagi Anissa Pohan, ya, kelas 12 akuntansi, jelas jadinya. Jadi saya dalam penilaian itu jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.